Saya cek dulu. Tadi dia izin. Iya, Eti. Eti lagi sakit, nggak bisa join kelas malam ini. Oke. Jaga kesehatan semua ya. Jaga stamina, jaga daya tahan tubuh. Oke, Mbak Eti hari ini sakit. Kalau daya tahan tubuh masa-masa begini, daya tahan tubuh lemah, wah, risikonya tinggi. Jadi jaga daya tahan tubuh, jangan diet-diet ya. Oke, saya cek dulu presensi ya. Saya lihat dulu Mbak Eti itu Eti. Oke, baik. Malam ini kita belajar tentang modul 3 ya, modul 3. Ya, modul 3. Halaman 3 3.5. Oke. Saya baru dapat info dari bagian Bapel ya, bahwa tidak ada ujian untuk semester ini kan ya. Nggak ada ujian, nggak ada TTM offline. Jadi semuanya online dan nilainya itu hanya berdasarkan tugas. Ya, jadi tugasnya itu nanti ada 3. Yang saya pikirkan itu tentang tugas, bahwa tugas nanti yang selanjutnya itu adalah kelanjutan dari tugas yang pertama gitu. Nah, jadi saya belum saya periksa semuanya tentang tugas yang pertama, tapi nanti saya buat kelanjutannya tentang tugas yang pertama. Jadi misalnya kalian ngambil kasus satu perusahaan, nah itu dilanjutkan lagi nanti untuk tugas yang kedua. Tetap kita menganalisis kasus perusahaan yang dipilih itu. Gitu. Nanti saya kasih petunjuknya di bagian mananya yang dianalisis lebih jauh gitu. Untuk tugas yang kedua seperti itu. Nah, misalnya kemarin itu saya suruh untuk mengambil contoh sebuah perusahaan yang mengalami perubahan. Coba dianalisis. Nah, pada tugas yang pertama itu saya nggak menjelaskan bagian mana yang perlu dianalisis gitu. Tapi saya hanya untuk tugas yang pertama saya hanya ingin kalian ngambil satu perusahaan itu dan menganalisis, dan kalian familiar dengan perusahaan tersebut. Kalian bisa melihat apa yang terjadi dalam perusahaan itu. Tapi untuk tugas yang selanjutnya itu nanti saya kasih misalnya seperti yang kita pelajari, apakah perubahan yang terjadi. Jadi saya akan kasih lebih detail pertanyaannya. Contohnya seperti ini, apakah
perusahaan itu melakukan perubahan first order atau second order gitu. Terus apakah perubahan itu dilatar belakangi faktor internal atau faktor eksternal gitu. Jadi tugasnya nggak sulit, hanya menganalisis satu kasus itu, tapi lebih dalam gitu. Saya nggak ingin kalian menghafal materi-materi yang ada di modul, enggak, tapi saya ingin kalian memahami dan mengaplikasikannya gitu aja gitu. Jadi ketika kalian paham, kalian bisa benar-benar melihat di lapangan apa sih yang terjadi di lapangan gitu. Apa sih maksudnya teori yang di buku ini, cocok enggak di perusahaan ini, teori yang mana sih yang berlaku ketika mereka melakukan perubahan gitu. Jadi yang saya harapkan dari mata kuliah ini, kalian bisa menganalisis satu perusahaan itu, bisa melihat lebih jauh apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan gitu. Saya nggak ingin kalian hanya menghafal dan mengetahui apa materi yang di buku, nggak gitu. Saya mau kalian memahami dan melihatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Jadi menurut saya sih lebih bagus dengan gak adanya ujian, kalian bisa lebih bebas berkreasi, lebih bebas mengeksplor dan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Karena kalau ada ujian, kalian malah fokus menghafal teorinya, fokus menghafal tahap-tahapnya, fokus menghafal poin-poinnya gitu, tapi nggak melihat, nggak tahu menerapkan ilmunya gitu. Jadi yang saya harapkan sih untuk mata kuliah ini, kalian memahami dan melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu aja, kuncinya itu aja. Oke, jadi tugasnya nggak susah kok. Tugas yang pertama nggak susah kan ya? Mungkin susahnya karena tulis tangan. Ya masih oke kok, masih oke ya. Ya yang kedua nggak jauh-jauh kok dari yang pertama, itu mirip-mirip nanti. Nggak jauh-jauh karena untuk tugas yang kedua itu nanti kelanjutan dari tugas yang pertama. Terserah sih kalau kalian mau memilih, misalnya nih, tugas yang pertama itu tentang perusahaan PLN gitu. Kalian sudah memilih PLN. Kalau mau lanjut masih tentang membahas tentang PLN, ya oke silahkan. Tapi kalau mau memilih perusahaan yang lain, ya silahkan juga gitu. Ya, saya akan kasih tugasnya minggu ini, terus deadline-nya itu saya kasih 2 minggu. Oke? Mau nanya tuh, Ya. Itu kan tugasnya kayaknya ada yang sama, itu nggak apa-apa sama teman-teman tuh? Enggak. Atau boleh ganti atau gimana biar nggak sama gitu? Oke. Atau nggak apa-apa? Sebenarnya kalau sama sih nggak apa-apa. Kalau sama nggak apa-apa. Kalau ganti juga. Bisa sama kayak gitu. Ya saya paham, misalnya satu perusahaan dianalisis 2 orang gitu. Sebenarnya sih nggak masalah gitu. Kalau ganti pun itu nggak masalah juga. Gitu. Yang penting kalian familiar dengan perusahaan itu,
bisa melihat lebih dalam apa yang terjadi dalam perusahaan itu gitu. Kalau misalkan ganti tidak mengurangi nilai, maksudnya tidak mengurangi value yang pertama. Enggak. Oh, Ah, iya. Kenapa saya bikin kelanjutan yang pertama dan yang kedua itu saya bikin sama, biar kalian nggak capek lagi mencari perusahaan yang lain gitu. Gitu. Jadi, tapi kalau ingin mencari perusahaan lain ya nggak apa-apa juga. Itu nilainya nggak berkurang kok. Gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang tugas? Oke, baik. Kehadirannya diusahakan jangan kurang dari 6 ya. Ya, tugasnya ditulis tangan. Ya, tugasnya ditulis tangan. Nanti saya kasih lebih jelas lagi tentang tugasnya ya. Saya akan buat di akhir slide nanti dan kirim di grup Messenger. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung chat saya pribadi atau chat di grup, nggak apa-apa. Jangan tanya aja, atau misalnya kurang jelas tentang tugasnya seperti apa, tanya aja. Karena mohon dibuat tugasnya semaksimal mungkin ya untuk agar bisa menolong nilainya. Iya, kalau saya nggak bisa baca tulisan tangannya ya nanti saya bawa ke dokter ya. Saya bawa ke apotik deh. Oke, kita mulai ya. Materi hari ini nggak terlalu banyak kok. Jadi saya pikir itu nggak sampai 2 jam nanti kita ini. Paling 1 jam atau 1,5 jam. Oke. Nah, jadi malam ini kita belajar tentang konsep manajemen perubahan. Nah, di sini kita belajar tentang apa sih yang melatar belakangi perubahan itu dan bagaimana memanajemennya, terus bagaimana tahap-tahap perubahannya, fase pertumbuhannya seperti apa, terus kemudian prosesnya seperti apa, dan kapasitasnya seperti apa yang diperlukan dalam perubahan itu. Nah, kemudian kesiapan dalam perubahan dan persepsi karyawan terhadap perubahan itu sendiri. Nah, nanti hanya itu topik malam ini, nggak banyak kok. Oke. Kalian semester berapa sih? Semester 7 ya? Iya, 7. Berarti sudah buat karya tulis atau tugas akhir? Oh, semester ini. Oke. Ya. Berarti udah lebih enak ya kalau saya cerita tentang penelitian, tentang bagaimana tentang topik apa yang cocok dalam penelitian. Lebih enak ya. Karena saya suka penelitian.
Jadi saya lebih senang kalau bicara penelitian, mau diteliti apa, yang dilihat apa. Ya. Berarti nanti setelah semester 7, semester 8, lalu wisuda. Iya, sampai semester 8 ya. Ya lancar dong semester ini. Semester ini karya tulis, semester depan wisuda. Ya, lalu selesai. Setelah selesai ada yang mau lanjut S2? Iya, ada dong. Ya, coba aja lanjut S2 di Taiwan. Banyak itu beasiswa di Taiwan loh. Kalian kan pintar bahasa Cina kan ya? Gak apa-apa 2 tahun lo merantau. Nanti pulang-pulang ke Indonesia udah jadi eksekutif muda. Bahasa Cina bisa ngomong tapi nggak bisa nulis bacanya. Oh, Harus belajar lagi nulis bacanya itu yang susah. Kalau ngambil kelas apa aja, kelas TOEFL lalu daftar. Kalau ambil bahasa Cina tuh harus TOEFL istimewanya 500. Kalau Inggris juga kayak itu 1. Iya. Tergantung jurusannya sih. Kalau di lingkungan sini hanya ngasih 2 jurusan aja untuk Inggris. Yang lainnya tuh ambil Cina. Iya. Dan itu pun kerjasamanya sama Jawa Timur. Iya kan. Sayang Ya, loh. untuk NDSC. Di Iya. bagian airnya yang lainnya. Kalau yang lain-lainnya itu di bahasa Mandarinnya. Iya, banyak program yang bahasa Inggris kok. Kayak Kalau yang untuk bahasa Inggris itu hanya ada 2 jurusan industrial itu. Kebanyakan di finance industrial. Iya. Iya, coba aja untuk ngambil S2. Nanti 2 tahun lagi udah bisa pulang, nanti jadi manajer, eksekutif muda. Ya, amin. Ya, hanya nambah 2 tahun kok. Gak apa-apa lah. Tapi kita kan sisanya bukan sisa pelajar. Kalau sudah jadi mahasiswa ya ganti jadi pelajar. Nanti kalau udah dapat udah diterima, bawa surat penerimaannya itu ke kedutaan lalu diganti jadi visa pelajar. Iya. Karena Taiwan ini banyak beasiswanya kok. Banyak beasiswa dan kesempatannya juga besar. Mumpung ada kesempatan, karena kalau ngambil S2 di Indonesia wah mahal. Beasiswanya juga sedikit. Kalau karya ilmiahnya itu kalau dapat beasiswa Taiwan itu tergantung apanya, tergantung ada 3 jenisnya beasiswa itu. Ada namanya tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, kalau dapat tipe A, itu uang sekolah ditanggung semua, tambah biaya hidup. Jadi, uang sekolah gratis, kita dikasih biaya hidup. Tipe B itu, mereka membayar uang sekolah, tapi biaya hidup tanggung sendiri. Tipe C itu, tanggung sendiri biaya hidup,
baru yang kuliah setengah gitu. Nah, jadi kalau kita IP-nya tinggi, kemungkinan untuk dapat TPA itu besar gitu. Tapi ada jenis-jenisnya banyak kok, untuk di Taiwan ini jenis beasiswanya itu banyak. Ada yang beasiswa menteri pendidikannya, ya ada yang beasiswa menteri pendidikannya itu nggak berdasarkan IP. Jadi waktu kita melamar pertama sekali, melamar itu langsung, misalnya master itu langsung 2 tahun gitu. 2 tahun itu beasiswanya itu sebulan 20.000 sebulan ya gitu. Kalau yang beasiswa dari kampus TPA itu sebulan itu 6.000. Di luar itu mereka kasih uang saku ya, biaya hidup itu 6.000. Kalau itu beasiswanya dari kampus. Kalau beasiswa dari pemerintah Taiwan, dari Kementerian Pendidikannya, itu namanya beasiswa MOI. Daftarnya itu ke Teto Indonesia ya. Itu sebulan itu 20.000 selama 2 tahun. Gitu. Jadi cobalah, siapa tahu rezeki kan. Katanya proses kalau beasiswa ke DP itu lama, Bu. Kalau dapat beasiswa apa? Yang proses di DP Indonesia itu katanya lama. Iya, prosesnya lama, sekitar 3 bulan. Oh ya, nggak lama kalau gitu. Kira-kira sampai setahun atau gitu. Iya. Nggak ada kepastian, enggak ya. Iya sih. Karena kalau apa? Jadi kalau salah satunya sih yang penentunya itu penelitiannya itu lumayan bagus ya. Kalau misalnya nanti daftar beasiswa selain IP ya. Jadi salah satunya itu karirnya. Oke. Jadi makanya saya bilang seperti itu, kalau misalnya karena kalian sudah semester 7 ya, kalau misalnya mau ada rencana mau lanjut S2, karya tulisnya itu benar-benar dikerjakan gitu. Benar-benar dikerjakan, karena salah satunya itu karena yang dilihat itu bagaimana kemampuan riset seseorang gitu. Jadi salah satunya yang dilihat itu bagaimana karya ilmiah kita, bagaimana kemampuan riset kita, itu dilihat dari karya ilmiah. Nah, salah satunya itu ketika kalian membuat riset atau penelitian, salah satu yang topik yang bisa dianalisis itu tentang ini, mata kuliah kita yang sekarang itu tentang manajemen perubahan gitu. Nah, ketika kalian melihat manajemen perubahan itu, nah, apa yang kalian analisis di sana gitu. Nah, itu yang saya mau tekankan gitu. Ketika saya kasih tugas, bahwa tugas ini melatih kalian untuk bisa melakukan riset atau penelitian gitu. Nah, jadi ketika saya tekankan tugas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu berkesinambungan, saya mau melatih bagaimana kalian bisa untuk melihat kasus dalam dunia nyata itu dan apa yang perlu dianalisis dari kasus itu. Nah, jadi ilmu kita yang kita dapatkan dari pelajaran ini, dari mata kuliah ini, bisa kalian terapkan untuk dijadikan sebuah penelitian gitu. Nah, jadi ya itu yang mau saya tekankan tadi. Kenapa saya tanya semester berapa, punya rencana S2 atau enggak gitu.
saya mau kalian ketika mengerjakan karya ilmiah itu, kalau memang berencana untuk S2 ya atau lanjut gitu, karya ilmiahnya itu benar-benar dilihat, benar-benar dikerjakan, dan salah satunya itu saya mau melatih sih, kalau bisa saya katakan itu melatih melatih tentang bagaimana melakukan penelitian, apa yang perlu dilihat dalam dunia nyata, bagaimana mengaplikasikan materi yang kita dapatkan di mata kuliah ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ibu ini nih terlalu apa sih? Terlalu banyak maunya, ambil pertanyaan, tulis tangan gitu. Saya hanya mau kalian benar-benar melihat satu kasus dan benar-benar menganalisis dan memahami gitu. Karena saya khawatir ketika saya suruh itu ketik, yang ada malah copy paste gitu. Saya nggak mau seperti itu. Setidaknya ketika kalian tulis tangan, kalian baca gitu, gitu ya. Nah, jadi jangan uh, jangan langsung berpikir ibu ini kemauannya terlalu banyak, jangan seperti itu ya. Ketika saya juga suruh tulis tangan itu nggak banyak-banyak kok, paling banyak itu 2 lembar, 2 halaman gitu. Oke, oke. Udah ada yang protes nih, Bu, mau ngajar apa mau mau ngobrol nih? Oke, maaf. Oke, sebelum ada yang protes lebih panjang, ayo kita lanjut. Oke, jadi konsep manajemen perubahan ini, nah, yang saya harapkan di sini di materi ini kalian bisa melihat nanti mungkin setelah saya kasih tugas, kita bisa melihat apa sih yang terjadi dalam perusahaan dan kita bisa menganalisis gitu. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk dalam ini modul yang ketiga, kegiatan belajar 1. Nah, kegiatan belajar 1, karena malam ini kita pelajari tentang kegiatan belajar 1 dan minggu depan kita pelajari kegiatan belajar 2. Nah, seperti itu selanjutnya ya. Nah, saya usahakan membuat tugasnya itu berkesinambungan, mengcover materi yang kita bikin, yang kita sudah pelajari. Jadi nah, jadi di sini mereka jelaskan pengertian manajemen perubahan. Nah, di sini dikatakan bahwa manajemen perubahan adalah sebuah proses, alat-alat bantu, dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari perubahan bisnis dalam rangka untuk mencapai hasil yang diharapkan untuk merealisasikan efektivitas perubahan bisnis dalam lingkup infrastruktur sosial lingkungan kerja. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa manajemen perubahan itu adalah bagaimana teknik mengelola manusia. Nah, karena dalam sebuah organisasi itu yang paling inti dari sebuah organisasi itu adalah manusianya, sumber daya manusianya. Gitu. Nah, jadi ketika ada perubahan, yang paling susah untuk dimanajemen adalah sumber daya manusia. Karena ketika ada perubahan, terkadang kita tidak siap dengan adanya perubahan. Nanti kita lihat di sini bagaimana tanggapan karyawan terhadap perubahan itu. Ada yang shock, ada yang seperti menolak, ada yang tidak menyadari perubahan itu gitu. Nanti kita melihat itu bagaimana respon karyawan terhadap proses perubahan itu. Nah,
Jadi ini yang disebut dengan manajemen perubahan. Kenapa perubahan itu perlu di manajemen? Karena perubahan itu akan berdampak, perubahan itu menjadi sebuah goncangan dalam sebuah organisasi. Nah, jadi ketika ada perubahan perlu kita manajemen. Yang paling utama di manajemen adalah sumber daya manusianya. Oke. Nah, yang di sini selanjutnya manajemen perubahan atau change management pada dasarnya merupakan sebuah proses formal dalam perubahan organisasi yang dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam sebuah aplikasi pada pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lainnya. Nah, manajemen perubahan juga disebut mengadopsi strategi-strategi organisasi, struktur, prosedur, dan teknologi untuk menghadapi perubahan yang terjadi, baik yang terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan dalam memanajemen perubahan itu? Yaitu mengadopsi strategi, struktur, dan prosedur serta teknologi. Nah, itu yang perlu dilakukan dalam memanajemen perubahan itu. Nah, beberapa hal yang perlu digabungkan atau dipelajari lebih lanjut itu, yang pertama, manajemen perubahan merupakan proses bersifat formal. Nah, jadi gimana kita memanajemen perubahan itu sifatnya itu formal? Apa yang disebut dengan sifat formal? Apa yang disebut dengan sifat formal itu adalah ketika perubahan itu diinisiasi. Nah, ketika perubahan itu diinisiasi, itu disebut dengan perubahan yang bersifat formal. Kemudian, manajemen perubahan menggunakan pendekatan sistematis. Jadi pendekatan sistematis itu artinya pendekatan yang secara menyeluruh, bertahap. Itu yang disebut dengan pendekatan sistematis. Terus yang ketiga, manajemen perubahan berbasis pada pengetahuan ilmiah. Nah, jadi ketika kita memanajemen suatu perubahan, basisnya itu adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang ilmiah ya. Terus yang keempat, manajemen perubahan mensyaratkan adanya kemauan untuk berubah. Oke, jadi salah satu syarat untuk memanajemen perubahan itu adalah adanya kemampuan untuk berubah. Oke. Nah, selanjutnya, manajemen perubahan itu merupakan proses formal. Ini poin yang pertama tadi. Poin ini bersifat formal. Nah, kenapa dikatakan formal? Jika perubahan tersebut sengaja diinisiasi, sengaja dilakukan ya, sengaja didorong oleh otoritas pengelola organisasi, karena adanya keharusan untuk melakukan perubahan dan berharap memperoleh hasil perubahan sesuai dengan rencana awal. Atau intended outcome. Nah, jadi perubahan yang sesuai dengan rencana awal itu disebut dengan intended outcome. Meski tidak jarang hasil perubahan bersifat partial atau partially intended. Nah, atau bahkan tidak seperti yang diharapkan atau unintended. Nah, jadi meskipun mereka merencanakan perubahan, nah, jadi dalam perubahan
proses perubahan yang formal ini, itu perubahan yang diinisiasi, didorong oleh pimpinan lah, saya bilang pimpinan. Nah, ketika mereka menginisiasi sebuah perubahan, tentu ada harapan mereka ya, itu harapan. Nah, ketika hasil dari perubahan itu sesuai dengan rencana awal, dengan harapan mereka, itu disebut dengan intended outcome. Tapi jika setengahnya itu jika hanya sebagian dia seperti rencana awal, itu disebut dengan partially intended. Namun jika hasil perubahan itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan, itu disebut dengan unintended. Oke. Nah, Greiner ini 1972 mengatakan bahwa pertumbuhan sebuah organisasi dibagi menjadi 5 fase. Jadi ada 5 tahapan dalam pertumbuhan sebuah organisasi itu. Nah, dalam pertumbuhannya itu kita bisa melihat fase-fasenya itu seperti apa. Jadi menurut si Greiner ini ada 5 fasenya. Nah, fase yang pertama itu disebut dengan kreativitas. Nah, jadi fase yang pertama, perubahan itu tumbuh karena kreativitas. Itu disebut fase yang pertama. Sementara fase yang kedua, perubahan itu tumbuh karena arahan. Fase yang ketiga, tumbuh karena delegasi. Fase yang keempat, perubahan itu tumbuh karena koordinasi. Dan fase yang kelima itu, perubahan tumbuh karena kolaborasi. Ya. Jadi ada 5 fase. Ada 5 fase pertumbuhan sebuah organisasi. Ada 5 fase. Karena kreativitas, arahan, delegasi, koordinasi, dan kolaborasi. Oke. Nah, tahapannya seperti ini nih. Nah, jadi ini waktu, yang garis horizontal ini waktu, sementara garis vertikal ini, organization size atau ukuran organisasi. Nah, gimana hubungan antara fase-fase ini dan waktu? Menurut waktu dan ukurannya, fasenya itu berada di mana? Oke, jadi pada fase yang pertama kita lihat fase yang pertama di sini ya. Fase yang pertama, pertumbuhan karena kreativitas. Apa yang terjadi di sini? Pertumbuhan karena kreativitas. Nah, itu terjadi pada fase pertama dan ukuran organisasi itu adalah di sini. Ukuran organisasi itu tidak terlalu kecil. Apa yang terjadi pada fase pertama ini? Apa yang terjadi? Yaitu adalah leadership crisis. Kekurangan kepemimpinan di fase yang pertama ini. Nah, kita lihat fase lebih jauh, yaitu fase yang kedua. Pada fase yang kedua, growth through direction. Pertumbuhan karena arahan. Nah, ukuran organisasi itu
semakin meningkat ya. Tapi apa yang terjadi? Autonomy crisis. Krisis otonomi. Nah, itu ya di fase yang kedua. Fase yang kedua. Fase yang pertama tadi ukuran organisasi itu sangat kecil, dan tapi perubahan itu terjadi karena kreativitas. Yang kedua itu ukuran organisasi meningkat, tapi yang terjadi adalah krisis otonomi. Nah, kita lihat untuk fase selanjutnya, fase yang ketiga. Perubahan karena delegasi. Apa yang terjadi di sini? Control crisis. Artinya, pada tahap yang ketiga ini, ketika perubahan itu dikarenakan oleh delegasi, nah misalnya perubahan terjadi karena pemimpin itu mendelegasikan atau menugaskan seseorang untuk melakukan perubahan, maka yang terjadi adalah kontrol terhadap seseorang itu akan berkurang. Makanya di sini adalah kurangnya kontrol. Nah, untuk fase yang selanjutnya ketika organisasi itu bertumbuh. Jadi organisasi itu tetap bertumbuh. Nah, lalu masuk ke fase yang keempat. Nah, setelah adanya control crisis, maka ada coordination, maka ada koordinasi. Tapi apa yang terjadi di sini adalah red tide crisis. Nah, untuk selanjutnya adalah kolaborasi. Di fase yang kelima ada kolaborasi. Nah, di fase yang keenam ada kerjasama, aliansi. Nah, setelah adanya kerjasama, adanya pertumbuhan itu sudah apa namanya? Sudah susah untuk bertumbuh. Nah, jadi makanya ini tahap terakhir dalam proses pertumbuhan organisasi. Setelah sudah mencapai tahap ini, perubahan itu sudah berkurang, pertumbuhan itu sudah berkurang. Ya. Nah, jadi ini fase atau tahapan pertumbuhan dalam sebuah organisasi. Jadi yang horizontal ini waktu, dan vertikal ini adalah ukuran. Jadi di tahap pertama itu kreativitas itu, perubahan itu dikarenakan oleh kreativitas. Nah, kita bisa melihat bahwa misalnya perusahaan-perusahaan yang baru bangkit, mereka itu terjadi atau berkembang karena adanya kreativitas di dalam perusahaan tersebut. Namun apa yang terjadi ketika perusahaan-perusahaan kecil itu mulai berkembang atau berubah? Kepemimpinan itu masih belum kuat di sana, atau biasanya pemimpinnya itu mengerjakan banyak hal gitu, dan belum banyak pengalaman. Nah, terus ketika perusahaan itu bertumbuh, berkembang, meningkat, nah, perubahan dalam perusahaan itu disebabkan oleh arahan. Siapa yang biasanya memberikan arahan? Itu pimpinan. Jadi perubahan itu bukan lagi disebabkan oleh kreativitas dari anggota organisasi atau karyawan, tapi disebabkan oleh arahan dari pimpinan. Tapi apa yang terjadi ketika di sana adalah otonomi. Kurangnya otonomi, kurangnya kemandirian. Karena ketika
pimpinan itu menugaskan karyawan untuk melakukan perubahan, nah karyawan itu akan kemandirian karyawan itu akan berkurang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ini perubahan itu dikarenakan oleh delegasi atau penugasan. Nah, ketika pimpinan misalnya menugaskan seseorang untuk melakukan perubahan, nah apa yang terjadi? Seseorang ini akan melakukan perubahan dalam perusahaan tersebut, tapi itu akan susah untuk mengontrol. Nah, setelah apa yang terjadi di sini, maka terjadi perubahan selanjutnya itu akan disebabkan oleh koordinasi. Nah, koordinasi baik antara pimpinan dan karyawan yang melakukan perubahan itu terjadi koordinasi. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dan ada kerjasama. Nah, jadi pada tahap yang paling tinggi ketika perusahaan itu bertambah besar, bertumbuh sangat cepat, itu tahap terakhir adalah kerjasama. Tapi ketika mereka sudah mencapai kerjasama, sudah mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi, pertumbuhan itu sudah mulai berkurang. Nggak lagi secepat ini. Mungkin stagnan gitu. Oke. Nah, saya harap yang ini jelas ya. Oke, jadi kategori kita melihat bagaimana karakteristik dari seluruh tahapan-tahapan ini. Nah, untuk fase yang pertama ini fokus manajemennya itu make and sell. Nah, jadi fokus manajemen di tahap yang pertama itu adalah memproduksi dan menjual. Dan bagaimana struktur organisasinya? Struktur organisasi yang terjadi pada fase yang pertama adalah strukturnya itu informal. Makanya seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam fase yang pertama atau perusahaan-perusahaan yang mulai bangkit atau mulai merintis, biasanya organisasi itu belum formal gitu. Pimpinan itu struktur perusahaan itu belum formal. Misalnya bos itu dia jadi manajer, dia jadi sekretaris, dia jadi bendahara, dia semuanya, dia mengatur semuanya. Nah, terus yang ini top management style itu individualistic dan entrepreneurial. Nah, jadi manajemennya itu lebih individualis dan lebih ke arah wirausahaan. Kontrol sistem yang mereka lakukan itu adalah market result. Nah, jadi mereka mengontrol sistem itu berdasarkan bagaimana hasil di pasar. Dan manajemen reward emphasis itu ownership. Nah, itu penekanan hadiah, manajemen penghargaan itu cenderung pada kepemilikan. Sementara di tahap yang kedua, fokus manajemennya itu sudah berubah dari memproduksi dan menjual menjadi efisiensi dan operations. Jadi semakin bertumbuh perusahaan itu, fokus manajemennya itu semakin berubah, bukan lagi seperti yang ini. Fokusnya biasanya di tahap yang pertama itu hanya bagaimana memproduksi dan bagaimana menjual.
sekarang di tahap yang kedua, mereka sudah berpikir efisiensi tentang sebuah perusahaan itu dan bagaimana mengoperasikannya, dan bagaimana operasi dalam sebuah perusahaan itu tetap berjalan lancar tapi tetap efisien. Dan struktur organisasi itu centralized dan fungsional. Artinya struktur organisasi itu terpusat dan semuanya berfungsi di tahap yang kedua. Dan top management style itu directive. Directive ya, berdasarkan arahan. Dan control system itu standard dan cost centris. Control sistemnya itu, jadi sistem pengontrolan itu mereka berdasarkan pada standar dan biaya. Kalau yang tahap yang pertama, sistem kontrolnya itu berdasarkan hasil di pasar. Di sini berdasarkan standar dan biaya. Penekanan hadiah itu bukan lagi tentang ownership, tapi tentang gaji dan merit increase ini seperti peningkatan gaji atau peningkatan pendapatan, merit increase. Terus di fase yang ketiga itu tentang fokus manajemennya itu sudah berubah. Kalau yang pertama memproduksi, menjual, efisiensi. Yang selanjutnya itu sudah fokusnya itu expansion of market. Artinya mengembangkan pasar, mengembangkan penjualan. Jadi tahap 3 itu fokusnya itu bukan lagi tentang efisiensi atau memproduksi, tapi sudah tentang ekspansi atau memperluas pasar atau memperluas market atau ekspansi of market gitu. Terus struktur organisasi itu sudah berubah menjadi centralized dan geographical. Centralized artinya terpusat, tapi seperti ada pusatnya, seperti sebuah perusahaan ada kantor pusat, tapi ada kantor cabang gitu. Jadi struktur organisasinya seperti itu, terpusat tapi menyebar. Nah, dan top management style-nya itu adalah delegatif atau penugasan ya. Atau penugasan. Kemudian kontrol sistemnya itu report dan profit center. Artinya sistem kontrolnya itu sudah berfokus pada laporan dan keuntungan. Laporan dan keuntungan. Dan yang selanjutnya sistem penghadiahan itu atau sistem manajemen hadiah itu sudah berfokus pada individual bonus individu. Nah, untuk fase yang keempat itu manajemen fokusnya itu sudah berubah menjadi consolidation of organisasi. Consolidation itu artinya
penggabungan atau kesepakatan dalam sebuah organisasi. Struktur organisasinya itu sudah line staff and product groups. Nah, struktur organisasi itu sudah bergrup atau berkelompok. Oke. Dan top management style itu watchdog. Apa artinya watchdog? Watchdog itu artinya saya bilang pimpinan itu memperhatikan gitu. Memperhatikan bawahannya, bukan lagi seperti di sini dia individual, top manajemen itu individual, ini diarahkan, ini ditugaskan, tapi ini diperhatikan ya, watchdog. Bagaimana kita kalau melihat binatang peliharaan gitu, kita tetap melihatnya tapi dibiarkan gitu. Jadi watchdog itu artinya tetap memperhatikan. Nah, sistem kontrolnya di tahap keempat itu plans and investment centers. Nah, jadi di tahap keempat itu kontrol sistemnya itu sudah direncanakan dan investasi. Perencanaan dan investasi. Dan sistem hadiah di sini itu profit sharing dan stock options. Nah, jadi kalau di sini hadiahnya itu kepemilikan, terus di sini gaji, terus di sini bonus, di sini adalah bagi hasil. Nah, untuk tahap yang kelima, fokus manajemennya itu problem solving dan innovation. Jadi fokusnya itu sudah berubah menjadi problem solving, menyelesaikan masalah serta fokus pada inovasi. Terus yang struktur organisasinya itu sudah berubah menjadi merit of teams atau kerjasama dalam sebuah tim. Style manajemennya itu bukan lagi individualis, diarahkan, ditugaskan atau diperhatikan, tapi sudah lebih pada partisipatif. Nah, kontrol sistemnya itu mutual goal setting atau tujuan yang diatur bersama. Tujuan yang diatur untuk keuntungan bersama. Gitu. Nah, dan manajemen hadiahnya itu bukan lagi dari sini kepemilikan, gaji, bonus, bagi hasil, tapi sudah masuk pada tim bonus. Jadi ini ciri-ciri atau karakteristik yang terjadi dalam setiap tahap di dalam perubahan itu. Jadi ini yang terjadi. Tahap yang pertama ini karakteristiknya, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, kelima ini. Oke. Nah, ini tentang pendekatan sistematis dalam manajemen perubahan. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kita lihat bahwa proses dari sebuah perubahan itu dimulai dari ini. Readiness for change, kesiapan dalam perubahan. Nah, dari dalam, faktor dari dalam itu kesiapan dalam melakukan perubahan. Terus faktor dari luar
adalah external events. Kejadian yang ada di luar. Kejadian yang ada di luar itu mendorong organisasi itu untuk melihat need for change atau kebutuhan untuk berubah. Oke. Nah, ada faktor dari luar atau kejadian dari luar mendorong sebuah organisasi itu, sebuah perusahaan itu merasa kita butuh untuk berubah. Nah, setelah itu, masuk pertanyaan, apakah kita siap untuk perubahan? Ini readiness for change. Kesiapan untuk berubah. Readiness for change. Nah, setelah itu lalu masuk proses perubahan. Bagaimana proses perubahan itu terjadi? Nah, itu diawali dari kebutuhan untuk berubah. Kebutuhan untuk berubah, need for change. Lalu, apa yang dibutuhkan setelah itu? Nah, ketika di dalam organisasi itu sudah siap untuk melakukan perubahan, apa yang terjadi? Bahwa kita membutuhkan pemimpin. Kita membutuhkan pemimpin, leadership dan direction. Nah, dalam leadership dan direction ini, kenapa kita perlu leadership dan direction? Untuk mengatur sebuah planning atau rencana. Oke? Nah, dalam hal ini, jadi ada faktor dari luar, lalu itu mendorong adanya need for change, kebutuhan untuk berubah. Nah, dalam kebutuhan untuk berubah ini ada kesiapan untuk berubah. Setelah kita siap untuk berubah, lalu ada yang disebut dengan kita membutuhkan leadership, kita membutuhkan pemimpin dan arahan. Kenapa kita membutuhkan pemimpin dan arahan? Karena kita membutuhkan sebuah rencana dalam perubahan itu. Kita membutuhkan sebuah rencana. Nah, dalam rencana ini, planning ini, kita memulai sebuah proses. Nah, setelah pemimpin menyusun rencana perubahan, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana prosesnya, lalu kita sudah siap melakukan perubahan, readiness for change. Nah, sekarang masuklah implementing change. Mengimplementasikan perubahan. Dimulai dari organization and resources. Organisasi itu seperti apa dan sumber daya kita seperti apa. Nah, itu bersangkut paut. Nah, ketika organisasi sudah siap dan sumber daya sudah siap untuk melakukan perubahan, maka masuklah pada sistem dan kontrol. Karena perlu pada saat kita sudah rencanakan perubahan itu seperti apa, dan sumber daya dan organisasi sudah siap, dalam melakukan proses atau dalam mengimplementasikan perubahan itu, perlu sistem yang mengontrol apakah perubahan itu masih tetap berjalan sesuai dengan rencana sehingga mendapatkan hasil atau tidak. Nah, makanya ada kontrol. Setelah itu baru kita lihat bagaimana behavior, bagaimana sifat, apa yang terjadi selama perubahan itu dilakukan. Nah, lalu pada saat itulah kita bisa melihat pada saat setelah ini behaviornya itu kita bisa melihat hasilnya, apakah perubahan itu sesuai dengan yang direncanakan atau setengah atau sebagian sesuai dengan direncanakan atau
atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang di sini nih. Ini sesuai dengan rencana awal, intended outcome, bersifat parsial, atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Unintended outcome. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi ini penjelasannya. Oke, jadi dua siklus perubahan yang saling berinteraksi. Yang pertama, kesiapan berubah, readiness for change, dan implementasi perubahan. Nah, secara keseluruhan, kedua konstruk ini terdiri dari 8 komponen perubahan, yaitu pertama, dorongan untuk berubah. Yang kedua, kebutuhan untuk berubah. Yang ketiga, kepemimpinan dan arahan. Selanjutnya, perencanaan detail perubahan. Yang kelima, proses perubahan. Yang keenam, organisasi dan sumber daya untuk berubah. 7, sistem dan kontrol perubahan. 8, perubahan perilaku. Nah, jadi ini komponen dalam perubahan itu. Ada 8. Oke. Nah, ini penjelasan dari gambar yang tadi. Gambar yang ini nih. Nah, jadi dikatakan bahwa perubahan dimulai dari situasi yang mendorong terjadinya perubahan, yakni driver of change, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Nah, dorongan eksternal ini ataupun internal memunculkan adanya kebutuhan untuk berubah. Nah, tanpa adanya urgensi untuk berubah, tanpa adanya kebutuhan untuk berubah, atau disebut dengan sense of urgency, sulit rasanya untuk menciptakan antusiasme, energi, dan iklim perubahan, atau disebut dengan climate for change. Sehingga kalau pihak manajemen mengajukan visi baru, program baru, dan memberikan arahan baru, semua akan hilang tanpa bekas karena memang organisasi dan karyawan yang bekerja di dalamnya tidak siap untuk berubah. Itulah makanya yang paling utama adalah readiness for change, kesiapan untuk berubah. Oke? Nah, siklus kedua adalah implementasi perubahan. Tahap ini merupakan proses perubahan yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika ada readiness for change itu, maka ada planning. Sekarang kita implementasikan perubahan tersebut. Nah, dalam implementasi itu, dari sana kita tahu seperti ini. Ini, dalam implementasi ini, dari sini kita tahu bagaimana hasil dari perubahan itu. Apakah dia berhasil sesuai dengan rencana awal, atau sebagian sesuai dengan rencana awal, atau tidak sesuai dengan sama sekali. Nah, jadi di dalam siklus yang kedua ini kita tahu bagaimana tingkat kegagalan dalam implementasi perubahan itu. Nah, sehingga implementasi perubahan menjadi titik krusial dalam perubahan yang sistematik. Nah, pada intinya, proses perubahan akan berakhir dan perubahan organisasi dianggap berhasil jika, ingat ya, perubahan organisasi dianggap berhasil jika karyawan dan semua anggota organisasi sudah melakukan perubahan perilaku. Oke, sudah melakukan perubahan perilaku. Oke, nah, jadi
Dari mana kita tahu bahwa organisasi itu sudah melakukan perubahan dengan baik atau tidak? Nah, maka ada assessment, ada penilaian. Dilakukan penilaian secara integratif terhadap 3 aspek dasar organisasi. Nah, jadi penilaian terhadap sebuah perusahaan itu berubah atau tidak, berhasil atau tidak dalam melakukan proses perubahan itu, maka kita menilai 3 aspek dasar ini. Yang pertama itu budaya organisasi, yang kedua struktur dan arrangement organisasi secara keseluruhan, dan ketiga aspek manusia. Nah, aspek manusia yang dilihat itu skill, baik individu maupun kelompok. Oke. Nah, mungkin ini terlalu kecil ya. Nah, jadi ini perubahan menurut Dolly ya. Nah, jadi perubahan itu dimulai dari mengubah tim di sini. Mengubah tim bisa dilihat di modul halaman 313. Oke, jadi ketika tim berubah, apa yang mereka hadapi? Yang mereka hadapi adalah real world situation atau masalah dan situasi dalam dunia nyata. Nah, setelah tim ini berubah menghadapi masalah yang terjadi dalam perusahaan, lalu ada dialog atau ada komunikasi, membicarakan atau mengeksplor atau mempelajari masalah apa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, setelah itu mereka merenew visi dan misi dalam perusahaan itu. Nah, setelah mereka review visi dan misi itu, maka ada tiga keputusan yang mereka ambil. Apakah budaya yang perlu diubah, atau kemampuan dalam kelompok atau grup skill dalam perusahaan itu, atau struktur organisasi yang harus diubah ini. Nah, setelah mereka analisis ini, budaya, skill, dan struktur, mereka masuk pada kesimpulan. Ini, kesimpulan adalah apakah perubahan itu dilakukan perubahan secara sistematis atau budaya. Dan keputusan akhir yang diambil adalah ini. Decide, take, and evaluation action to change the organization. Nah, jadi di sini keputusan apakah mengubah organisasi itu. Apakah yang diubah secara budaya atau sistemnya yang diubah. Nah, jadi mereka analisis ini semua. Ini. Oke. Nah, jadi ada 4 teori proses perubahan. Ada teori evolusi, atau ada dialek, ada life cycle, ada itu enggak jelas ya. Ada teleologi. Nah, jadi kalau dibilang teori evolusi itu
Ya tahu ya teori evolusi itu. Nah, proses perubahan itu terjadi karena ada seleksi alam atau perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Jadi perubahan itu terjadi dengan sendirinya dengan adanya variasi, seleksi, dan siapa yang bertahan gitu. Nah, jadi ketika proses perubahan itu berjalan seperti proses evolusi, maka yang terjadi adalah adanya seleksi. Terus ada yang life cycle ini. Life cycle ini seperti proses kehidupan. Seperti proses kehidupan itu diawali dari stage yang pertama, startup ya. Saya bilang startup. Ini stage yang pertama itu startup atau baru lahir. Terus yang kedua, stage yang kedua itu berkembang. Stage yang ketiga itu harvest atau panen. Stage yang keempat itu terminate atau berhenti. Oke. Nah, sementara ini dialectical theory ini mereka menjelaskan berdasarkan tesis dan antitesis. Nah, jadi ada perbedaan dua pendapat dalam organisasi itu. Perbedaan dua pendapat ini menyebabkan adanya konflik. Nah, konflik ini menyebabkan pada sintesis. Sintesis ini artinya uji coba atau pencoba, diuji atau dicoba. Oke. Nah, lalu setelah diuji atau dicoba, apa yang terjadi adalah pluralisme atau diversity atau keberagaman, confrontation dan konflik. Nah, ini penyebab terjadinya proses perubahan dalam teori dialektik. Nah, sementara teori teleologi yang pertama itu ada proposal enactment. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, ada proses mencari, search dan interact. Ada pencarian dan interaksi. Setelah itu ada set and envision goals. Menetapkan tujuan. Nah, setelah mereka mencari, mereka menetapkan tujuan, lalu implement goals. Mereka melaksanakan tujuan itu dan dissatisfaction. Setelah dilaksanakan, di sini adalah proses untuk berhenti. Jadi siklusnya itu hampir sama dengan siklus ini, life cycle. Jadi ini ada empat teori ya, proses perubahan. Nah, kalau dilihat dari kapasitas untuk melakukan perubahan, jadi kapasitas untuk melakukan perubahan itu ada 3 level, makro, meso, dan mikro. Makro itu tahu ya, makro itu besar, mikro itu kecil, meso itu berarti medium. Nah, kemudian, dalam level makro, budaya yang memfasilitasi perubahan. Nah, jadi dalam kapasitas perubahan untuk level makro, yang menginisiasi perubahan itu adalah budaya. Sementara dalam level meso,
infrastruktur yang mendukung perubahan. Dan level mikro itu akseptansi terhadap perbedaan pendekatan perubahan. Ada penerimaan terhadap perbedaan pendekatan perubahan. Ada beberapa poin di sini. Ini hanya karakteristik atau ciri-ciri dari perubahan makro. Nah, kita lihat strategi ya. Strategi untuk level makro, ini makro ya. Makro. Ini makro. Strategi itu ciptakan tujuan bersama, berpikir dinamis dan sistematik, sehingga strategi dapat berubah cepat. Sementara untuk meso, kecukupan sumber daya. Untuk mikro, itu kemauan dan kemampuan untuk berubah. Nah, ini kelanjutan dari strategi yang tadi. Oke. Nah, ada beberapa perdebatan yang terjadi. Apakah antara manajemen perubahan atau pengembangan organisasi? Nah, pendekatan untuk manajemen perubahan dan perkembangan organisasi, yang pertama, penekanannya pada apa? Kalau untuk manajemen perubahan, penekanannya pada outcome atau hasil, sementara perkembangan organisasi itu pada proses. Jadi bedakan ya, manajemen perubahan dan perkembangan organisasi. Dan metode yang dilakukan untuk manajemen perubahan itu proses dilakukan oleh elit organisasi. Dan perkembangan organisasi proses secara partisipatif. Nilai-nilai dominan itu ekonomi untuk manajemen perubahan, humanisme untuk perkembangan organisasi. Dan manajemen perubahan merupakan rekayasa atau arahan, sementara perkembangan organisasi pemberian fasilitas atau coaching atau pelatihan. Nah, bahasa dan nilai-nilai humanisme dan psikologi sosial versus ekonomi dan bisnis. Nah, ini dimensinya. Untuk nilai paling tinggi dalam humanisme dan psikologi itu pengembangan manusia, sementara ekonomi dan bisnis itu modal. Alat yang digunakan di sini kesadaran, di sini uang dan sumber daya. Image ini aktualisasi diri, sementara di sini bottom line. Artinya bottom line itu artinya dari atas ke bawah. Jadi image itu dari atas ke bawah. Tempat nilai atau di sini inner self, sementara di sini adalah pasar. Ikonnya itu pencerahan pemberdayaan diri, sementara di sini untuk ekonomi dan bisnis adalah entrepreneur dan eksekutif. Temanya ini individu, sementara ini bisnis dan pasar. Oke. Nah, ini saya katakan tadi bagaimana kesiapan karyawan untuk berubah. Nah, kesiapan karyawan untuk berubah itu yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses perubahan. Ini adalah waktu, ini adalah anggapan karyawan seperti apa ya, dan ini adalah waktu. Nah, pertama kali terjadi perubahan itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam persepsi karyawan? Yang terjadi adalah shock, terkejut. Nah, karena mungkin aja karyawan itu yang sebelumnya misalnya nih, transaksi itu menggunakan uang cash, lalu ketika pimpinan mengatakan bahwa transaksi tidak lagi menggunakan uang cash tapi menggunakan uang elektronik, apa yang terjadi? Karyawan mungkin tidak siap ya.
Itu maka adanya shocks. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah shocks, ada seolah-olah refusal. Refusal ini artinya penolakan. Jadi respon kedua atau anggapan yang kedua yang terjadi pada karyawan itu adalah penolakan. Setelah itu, selanjutnya adalah rational understanding. Artinya mereka mulai memahami secara rasional apa yang sedang terjadi. Mulai memahami ya. Dan setelah itu mulai menerima secara emosional. Setelah mereka menerima secara emosional, karyawan itu menerima secara emosional, mereka mulai mencoba melatih diri atau exercising. Melatih ya. Setelah mereka melakukan latihan atau mencoba melatih masuk dalam perubahan itu, mereka merealisasikan, mereka menerapkan. Dan selanjutnya adalah integrasi. Integrasi ini artinya secara keseluruhan dalam perubahan itu. Jadi ini persepsi atau kesiapan karyawan untuk dalam menanggapi perubahan itu. Nah, oke. Jadi ini respon karyawan dalam menghadapi perubahan. Nah, ini inti dari materi kita malam ini di modul 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri materi malam ini. Tapi sebelumnya kan saya absen. Katanya ada penjelasan tugas yang tadi. Oke. Yang selanjutnya. Oke. Tentang tugasnya saya akan upload di grup. Ya. Tentang tugas yang kedua, saya akan upload di grup. Deadline-nya itu tanggal bentar ya. Tanggal 9 April. Tanggal 9 bulan 5. Oke. Nanti pada saat saya akan buat tugasnya di dalam grup di slide terakhir. Deadline-nya itu tanggal 9 bulan 5. Oke, jadi lebih panjang. Tapi kalau dikerjakan lebih awal lebih bagus. Oke. Oke, saya absen ya. Siapa yang tidak biar cepat yang tidak hadir siapa ya? Selain Eti tadi sakit ya. Ada yang nggak hadir ya? Temannya yang nggak hadir siapa? Biar saya nggak absen satu-satu. Ada atau saya absen satu-satu? Ajat ada. Oke. Semua hadir kecuali Eti ya. Oke, baik. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan semua biar bisa gabung. Oke, baik. Oke, siap. Oke, selamat malam, selamat istirahat ya.